Wanita yang ada wati ujungnya, suami tidak bisa menundukkan istri. Pasti suami yang ditundukkan sama wanita yang ada wati di ujung namanya. Bagus, bagus. Apa? Ini jadi masalah. Nah. Makanya sebenarnya begini Pak, masjid itu untuk merajut ukhuwah. Satu-satunya metode yang ditinggalkan Nabi yang orang tidak pernah terpisah adalah sholat berjamaah. Ini manajemennya Rasulullah luar biasa. Islam itu luar biasa Pak. Karena seandainya tidak ada sholat berjamaah 5 waktu Pak, kita sudah tidak ketemu dengan tetangga. Apalagi yang di BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak kenal. Begitu. Iya. Biasa. Makanya ada sholat 5 waktu, itulah yang mempertemukan kita. Ada sholat Jumat, itulah yang mempertemukan kita. Itu hebatnya Islam. Ibu-ibu, kenapa tidak diwajibkan sholat di masjid sebagaimana laki-laki? Karena ibu-ibu tidak usah disuruh kumpul, dia tetap kumpul. Ya Bu? Iya. Tidak disuruh kumpul, dia sudah kumpul itu. Laki-laki harus dipaksakan. Itu pun susah. Nanti khatib bilang barakallahu, baru masuk. Nggak ada jadi sini tau? Makanya ibu-ibu itu tidak. Kalau sudah ada goreng pisang, wah langsung bilang menu hari ini langsung OTW. Selesai berangkat sudah. Ini ibu-ibu. Makanya itu ibu-ibu Pak luar biasa. Saya bilang ibu-ibu itu punya kelebihan. Makanya kalau disebut namanya kaum Hawa, itu mulut terbuka. Hawa kuat makan dan banyak ngomelnya. Apalagi kalau ada ibu-ibu ada wati di ujungnya, namanya Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, tukang ngomel itu. Nggak ada jadi sini wati. Ada. Ibu-ibu yang wati namanya, kalau dua suaminya datang malam ini, saya kasih tahu, sabar Pak, dimarahi sampai mati. Wanita yang ada wati ujungnya, suami tidak bisa menundukkan istri. Pasti suami yang ditundukkan sama wanita yang ada wati di ujung namanya. Coba periksa. Kalau ada 100 wati di sini, periksa sama suaminya baru kumpul. Tanya, siapa yang hebat? Pasti dia bilang, mamanya. Nah, itu. Kenapa? Nama wati itu adalah salah satu nama jin pembangkang. Makanya tidak bisa ditundukkan. Tapi ada bagusnya. Kalau mau angkat ketua majelis taklim, angkat wati. Dia bisa ambil 2 periode. Wanita yang ada wati ujungnya itu pasti hebat. Dia bisa menundukkan laki-laki kalau dia memimpin. Coba lihat Fatmawati, Megawati. Saya dapat ilmu ini ketika belajar tasawuf di Aceh dari guru Tasya Muhammadnya. Itu. Tapi ibu yang ada namanya wati jangan marah-marah ya. Iya, itu bagus karena bisa memimpin. Kalau ada sesuatu diurus tidak mau selesai, kasih wati dia yang ngurus, 1 hari bisa beres. Tapi jangan coba-coba mau berdebat sama dia, kita akan kehabisan bahan. Hanya saya bilang laki-laki yang punya istri ada wati namanya, ya sabar nih dinokok sampai meninggal. Nggak usah, biar tetap 3 kelor gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Itu sebenarnya ada. Makanya nama itu tidak sembarang. Nama itu bisa memberikan karakter. Iya. Hati-hati memberi nama. Makanya nama itu adalah doa. Dari situlah ulama kita di tanah Bugis, semua makanan dia rubah menjadi doa. Barongkoh, buronggoh dari kata barokah. Apang dari kata afwan. Iya. Itu semua. Katiri, salah. Al-Katiri as-salah. Al-Katiri itu nama suku dari Yaman. As-salah itu salat.
yang dibawa itu beras ketan, makanya disebut soko dari kata saka. Itu orang Bugis begitu, semua dikasih nama. Ini berkaitan Muharram. Walaupun ini sudah 25 Muharram. Oh iya, tinggal 5 hari selesai Muharram. Tapi bersyukurlah kita, bulan Muharram itu ada hikmah di dalamnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal fajr walayalin ashr. 10 hari itu yang mana dimaksud? 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar. 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah, 9 Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Muharram karena itu ada Asyura. Apa yang biasa dilakukan kalau Asyura? Bikin bubur. Kenapa bikin bubur, Bu? Bubur 7 macam ya? Kenapa bikin bubur 7 macam? Ada hadisnya? Tidak ada. Bid'ah. Bagian tidak paham. Kenapa 7 macam? Itu kisahnya Nabi Nuh. Ketika dunia ini terkena tsunami terdahsyat, tenggelam selama 40 hari. Pas kapalnya sandar di 10 Muharram, makanan yang dia bawa ke kapalnya itu adalah 7 macam. Itu karena perintah Allah. Naikkan 7 macam makanan, dan itu tinggal sedikit semua di tempatnya. Maka ketika sandar perahunya di 10 Muharram, kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, cukupkanlah makanan ini. Begitu banyak umatku yang mau memakannya, tapi tinggal sedikit. Maka turunlah malaikat memberitahu, wahai Nuh, kumpulkan makanan yang 7 macam itu, perbanyak airnya, kemudian kau masak. Kalau ada makanan Pak banyak airnya, jadi apa? Bubur. Kenapa 7 macam? Karena memang dia punya 7 macam. Itu asalnya. Tapi Rasulullah berwasiat, siapa yang mencampur 5 macam makanan atau lebih, maka makanan itu sudah mengandung racun. Kita campur 7. Itu yang campur 7 itu Pak, tidak disuruh campur 7. Cuma karena kebetulan makanannya Nabi Nuh tinggal 7 macam dan sedikit, jadi harus dikumpul. Orang tua dulu, ulama kita tidak menghilangkan buburnya di 10 Muharram. Karena ada hadis Nabi, siapa yang memberi makan pada tanggal 10 Muharram, maka pahalanya seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Makanya perintah di 10 Muharram itu ada 2. Yang pertama puasa, yang kedua bersedekah. Karena puasa di 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun lamanya. Makanya sunnahnya puasa dan memberi makan. Makanya kenapa bubur tidak ditinggalkan? Karena bubur itu sedikit modalnya. Tuh, sedikit. Kelapa 1 biji, gula merah 2 biji, tambah beras setengah liter, 5 orang sudah tidak habis itu. Makanya bubur supaya orang bersedekah sedikit modalnya. Masalahnya orang kaya ikut-ikut juga bikin bubur. Mestinya bikin bubur itu orang miskin. Sudah paham? Alhamdulillah. Ini sudah dapat. Makanya tahun depan kalau panjang umur dapat 10 Muharram, berpuasa kemudian memberi makan. Orang kaya kasih makan makanan yang bagus. Orang miskin bikin bubur lah. Tapi ada doa yang dibaca Nabi Nuh. Ketika dia mengambil makanan itu, kemudian dia baca itu hanya 3 kalimat, 3 kata. Dia baca kemudian dia masukkan ke dalam tempat masakannya itu. Dan itu dimakan lebih 100 orang, itu tidak habis. Makanya inilah yang dipakai biasa ulama kita di pondok. Kalau banyak santrinya sedikit makanannya, itu yang dia baca kemudian dia masukkan. Tapi saya tidak kasih tahu malam ini. Yang tidak ajarkan itu. Kemudian itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian sebenarnya di 10 Muharram itu kita orang Bugis biasa beli apa? Beli basko. Gayun. Apalagi? Patapi. Baskon. Kenapa? Banyak orang tidak tahu. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi
itu sudah menyampaikan. Di dalam ilmu hikmah, ulama ini menulis kurang lebih 1000 kitab. 13 tahun tinggal di Mesir, 13 tahun tinggal di Mekah, diangkat menjadi guru besar, kemudian kembali ke Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan, 2 tahun 8 bulan, kemudian kembali ke Kudus, kemudian meninggal. Makanya dikenal dengan sebutan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, karena dia dari Kudus. Menulis lebih 1000 kitab, termasuk kitab fikih dan tasawuf serta hikmah. Ada satu bukunya namanya buku Kanzun Najah Wassurur. Dari situ ada kalimat yang disebut dengan orang Jawa mengatakan Rabua Kesan. Ada ya? Rabua Kesan. Orang Bugis mengatakan Capu Araba. Ya. Capu Araba. Tahu Capu Araba? Tahu. Itu Rabu terakhir di bulan Safar. Kenapa hari Rabu terakhir di bulan Safar kita dilarang bikin pesta? Jangan adakan pesta pernikahan. Jangan adakan acara syukuran. Kalau anaknya ada acara di situ, jangan lakukan di situ di 10 Muharram. Rabu terakhir di bulan Safar. Kenapa? Karena menurut penjelasan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, pada Rabu terakhir bulan Safar 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan bertepatan turunnya itu 1 kali hanya dalam 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir bulan Safar. Orang Bugis mengatakan Capu Araba, orang Jawa mengatakan Rabua Kesan. Cuma salahnya orang Bugis karena semua Rabu terakhir di setiap bulan jelek semua, padahal hanya 1 kali dalam 1 tahun.